Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan, dan di sini saya akan menjadikan penyuluhan tentang motivasi kerja guna untuk memenuhi tugas KKN DR 49 tahun 2020 yang diadakan oleh LP2M IAIN Pekalongan. Nah, sebelumnya saya sudah upload video tentang penyuluhan ya, dan manfaat penyemprotan disinfektan, dan kali ini saya akan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan motivasi kerja pada masa ini yang mana banyak orang dirugikan atau banyak yang terkena dampak negatif dari pandemi ini, sehingga mereka banyak yang kinerjanya menurun atau terganggu karena tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan normal atau sebagaimana mestinya. Banyak yang seperti guru yang tadinya mengajar secara offline dan menjadi online atau daring ya, dan banyak juga murid-muridnya yang tadinya itu ada gurunya saja kadang tidak memperhatikan, apalagi tidak ada gurunya. Kemudian karyawan-karyawan, buruh pabrik atau buruh orang yang bekerja di tempat orang lain. Seperti yang ada di desa saya itu banyak orang yang bekerja di sebagai karyawan pabrik atau sebagai security atau karyawan pabrik lainnya. Kemudian orang yang bekerja di konveksi atau buruh ya, atau menjahit di tempat orang. Nah, itu saya akan memberikan sedikit sharing motivasi ya, untuk membangkitkan kerja mereka ya. Kemudian ini langsung saja kita masuk ke materi. Sedikit saran kepada pemilik perusahaan atau orang yang memberikan pekerjaan kepada karyawan atau bisa disebut dengan bos, itu ada beberapa motivasi agar karyawannya atau buruh-buruhnya itu bekerja dengan maksimal atau optimal. Oke, yang pertama ada caring ya. Yang pertama, caring itu adalah memberikan waktu lebih untuk memberikan perhatian kepada mereka. Jadi dengan dengarkan kesulitan yang dihadapi mereka, kemudian bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu. Misalnya menjahit ini tidak bisa dalam waktu 1 jam, kurun waktu harus 2 jam. Nah, itu harus memberikan toleransi dan tidak memburu-buru karyawan agar hasilnya maksimal dan optimal. Kemudian yang kedua, reassurance, atau pada masa pandemi seperti ini, mulai dari manajemen hingga lapisan karyawan paling bawah akan merasakan kekhawatiran akan kondisi yang tidak menentu. Berita bahwa memberhentikan karyawan serentak yang banyak terjadi akan semakin membuat karyawan nervous dan berpikir apakah saya masih bisa dipekerjakan. Nah, tantangan kepada pelaku HR dalam situasi seperti ini adalah dapat memberikan informasi yang meyakinkan kepada karyawan mengenai perkembangan situasi perusahaan dan menjaga agar komunikasi tetap terjaga secara kekeluargaan. Kemudian yang ketiga ada responsibility. Oke. Tunjukkan kepada karyawan terbaik Anda bahwa perusahaan itu mempercayai kemampuan mereka dalam beramanah ya, dalam arti mempercayai penuh ya kinerja mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Itu memberikan tanggung jawab lebih kepada karyawan Anda, akan membuat karyawan tersebut merasa kemampuannya dipercaya oleh perusahaan, sehingga secara psikis akan membuat mereka tetap termotivasi untuk bekerja. Dan yang keempat itu ada tonjolkan apresiasi atau penghargaan juga ya. Nah, ini penting bagi pelaku pengusaha ataupun bos-bos besar ya, itu untuk memberikan penghargaan kepada karyawannya. Oke, mereka bekerja siang, pagi, malam ya, itu tidak diberikan apa-apa, mereka pasti tidak semangat sama sekali. Misal ya, kita apresiasi atau berikan penghargaan kalau mereka bisa memasarkan produk lebih ataupun bisa
ngolah produk lebih baik ya, itu bisa kita apresiasi dengan memberikan sesuatu atau penghargaan. Nah itu maka mereka akan bekerja lebih giat lagi. Kemudian yang kelima, perhatian besar pada perkembangan karyawan. Misal karyawan yang tadinya kerjanya tidak maksimal ya, atau lelet, menjadi lebih baik lagi ya daripada sebelumnya, itu kita harus memberikan perhatian besar ya, agar mereka itu tetap terjaga semangat kerjanya untuk bekerja lebih maksimal dan optimal. Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman ya. Jadi bos atau pengusaha, pemilik pengusaha itu harus memberikan lingkungan atau tempat kerja yang layak bagi mereka. Jadi mereka itu merasa terlindungi dan juga nyaman di lingkungan kerjanya tersebut. Kemudian yang ketujuh, ada motivasi dan kompetisi sehat ya. Dan mereka itu harus memberikan target setinggi mungkin ya, memberikan mereka alasan dan motivasi untuk melakukannya. Buatlah serangkaian event untuk menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan mampu mengeluarkan potensi yang ada dalam diri karyawan. Nah, itu adalah tadi beberapa saran tentang motivasi kerja untuk para pengusaha dan bos ya, atau kasarannya bos kalau di sini ya, di Pekalongan terutama. Itu tadi motivasi untuk bos atau pengusaha yang mempekerjakan karyawannya. Dan sekarang kita akan membahas tentang karyawannya sendiri. Oke, jadi pelaku karyawan ataupun buruh itu bisa harus bekerja dengan maksimal ya. Katakanlah mereka harus bekerja dan tidak menyepelekan pekerjaannya tersebut. Misal bekerja di suatu perusahaan tekstil ataupun bekerja di pabrik-pabrik tertentu ya, itu harus memberikan semangat kerjanya secara penuh ya, dan tetap memenuhi protokol kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan tersebut. Mereka harus kita harus pakai masker, kemudian memakai hand sanitizer, cuci tangan dengan rutin ya, dan lain sebagainya untuk mencegah ya rantai penyebaran COVID-19 ini yang mana sangat marak di Indonesia ya. Yang bagi itu yang ditujukan bagi orang yang tidak bisa bekerja secara online ataupun harus mau tidak mau harus offline ya. Seperti yang kuli bangunan, contohan misalkan kuli bangunan, kemudian pekerja konveksi maupun yang bekerja di pabrik, buruh pabrik, karyawan maupun dan lain sebagainya yang tidak bisa kerja online, itu kan harus offline. Nah, itu kita harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan ya, agar tidak terkena dari dampak COVID ini. Oke. Itu yang pertama. Kemudian kita harus bekerja dengan inovatif, kreatif, dan kontributif ya. Inovatif itu kita harus memberikan inovasi kepada lainnya. Misal kita dalam tempat kerja tersebut, misal kita bekerja di suatu pabrik atau produksi tertentu ya, itu kan kita harus bekerja dengan giat, harus memproduksi misalnya kain ini sekian lembar ya, dalam waktu sehari. Nah, itu kalau kita bisa memproduksi dengan banyak yang lain, maka akan termotivasi dan ikut seperti kita ya. Kemudian menciptakan kontributif ya, kita harus kontributif dalam bekerja tersebut. Kontributif tersebut adalah kita harus terjun secara langsung dan kerja dengan maksimal ya. Kemudian kita harus kreatif dalam bekerja ya. Artinya kreatif ini melahirkan sesuatu yang baru, tidak monoton ya, atau seperti lurus saja ya. Misalnya kita harus menciptakan kreatif ya, kreativitas tanpa batas ya. Kita harus menciptakan sesuatu yang kreatif, tadinya yang kain polos misalnya kan, kain polos saja dibikin kaos. Nah, kita disablon atau diolah, ditambahi dengan kreasi-kreasi baru yang lainnya agar bisa menciptakan kreasi baru lagi ya.
Itu beberapa poin-poin yang dapat saya sampaikan tentang motivasi kerja ya. Itu semoga dapat membantu para pengusaha atau pelaku usaha dan karyawannya ya, maupun yang bekerja secara individual ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa video dokumentasi nanti saya bekerja bakti ataupun bagi masker, nanti kalau ada waktu saya akan melaksanakannya. Dan ini beberapa videonya mungkin yang dapat saya dokumentasikan ya. Selamat menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.